Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke hikmah ke-9 dari Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikamnya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke hikmah yang akan kita bahas, kita mengungkapkan kembali atau mengingatkan kembali kepada hikmah sebelumnya, terutama hikmah yang pas sebelumnya, ataupun juga kalau ada kaitannya dengan hikmah-hikmah yang lalu-lalu juga kita coba refresh. Dalam hikmah yang ke-8 kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah bahwa ketika Allah telah membukakan satu dimensi kemarifatan kepada seseorang, maka kita tidak lagi kemudian memperdulikan ya banyak atau sedikit amal perbuatan yang telah dilakukan, karena sekali lagi amal adalah wasilah, kemudian zat yang menentukan takdir atau yang memiliki takdir, yang menentukan, yang memiliki otoritas tertinggi, yang pantas untuk dijadikan pegangan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari mulai hikmah pertama, kedua, ketiga sampai dengan ke-8 kemarin, kita diajarkan oleh Ibnu Athaillah untuk bersikap proporsional ya di dalam melakukan ikhtiar, sekaligus juga di dalam mengupayakan ya perbaikan-perbaikan kualitas diri ya. Artinya ada keseimbangan antara upaya dan berserah diri kepada Allah. Dalam hikmah yang ke-9 ini ya, saudara-saudara yang saya hormati, Ibnu Athaillah membicarakan tentang amal yang berbagai macam, atau amal itu menjadi beragam, menjadi bermacam-macam. Ini sejatinya karena adanya kecenderungan dari para aktornya. Artinya begini, masing-masing kita punya passion, punya kecenderungan, punya kesibukan, sekaligus juga punya hobi yang berbeda, atau punya cara masing-masing gitu ya. Tentu di dalam belantika tasawuf ya, khususnya dalam dunia tarekat, memang yang disarankan adalah orang itu berguru kepada seorang guru yang otoritatif ya. Bahkan ketika saya merujuk kepada Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'athir Syadziliyah, ya di manaqibnya Abu Hasan Asyadzili, di sana disebutkan bahwa sebelum seseorang ini berbaiat untuk menjadi pengikut tarekat tertentu, maka salah satu yang disarankan adalah mengetahui siapa calon gurunya, kemudian akankah guru ini juga otoritatif untuk menjadi seorang guru yang layak untuk diteladani, yang layak untuk diikuti ajaran-ajarannya. Itu di dalam Al-Mafakhir. Nah, oleh karena itu kembali kepada substansi hikmah yang ke-9 yang berbunyi tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali ya, itu kalimatnya pendek. Amal-amal itu menjadi berbagai macam dikarenakan keadaan-keadaan yang bermacam-macam yang menghampiri para aktor atau para pelaku ibadah, kira-kira begitu. Nah, maksudnya apa? Di dalam hikmah yang ke-9 ini ya, saudara-saudara yang saya hormati, orang ini lagi-lagi tadi memiliki kecenderungan, memiliki passion yang berbeda-beda. Khusus bagi orang yang tidak masuk ke dalam dunia tarekat, alias tidak punya guru secara khusus begitu ya, dia melakukan ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan ya, artinya tentu ibadah wajib, kemudian ibadah sunnah yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang jamak ya, yang karena dengan mudah bisa dilakukan informasinya dari buku ataupun dari dari informasi-informasi dari majelis-majelis taklim misalnya. Maka orang-orang yang
dalam posisi melaksanakan ibadah, lalu kemudian ibadah ini menjadi kesukaan, ya, maka masing-masing orang itu berbeda-beda. Katakanlah si A merasa lebih nyaman ketika dia meningkatkan kualitas ibadah dirinya itu dengan istiqomah qiyamul lail misalnya, ya. Dia ketika ada masalah, misalnya awal mulanya dia ada masalah, lalu masalah ini susah untuk dipecahkan, ya, lalu kemudian dia mendapatkan bacaan atau mendapatkan informasi atau mendapatkan petunjuk, ya, dari sahabat atau mungkin dari seorang guru atau dari seorang yang arif misalnya, bahwa dia disarankan untuk mendawamkan qiyamul lail. Lalu dia laksanakan itu sehari, 2 hari, seminggu, ya, kemudian istiqomah terus 10 hari, 20 hari, 1 bulan, 2 bulan, kok dia merasa begitu nyaman, ya, feel at home betul begitu, ya, dengan ibadah sunnah qiyamul lail, dan dia bisa istiqomah dan bisa betul-betul merasakan, ya, kemesraan atau kesejukan, katakanlah begitu, ya, bisa bertafakur pada saat dia melakukan qiyamul lail. Maka orang ini kemudian tentu akan lebih suka memilih qiyamul lail sebagai ibadah-ibadah tambahannya di samping ibadah-ibadah yang wajib. Tetapi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Orang lain misalnya lebih pas dia mudawamah puasa Senin Kamis misalnya, tiap Senin dan Kamis pasti puasa, Senin, Kamis, dan puasa, karena merasa bahwa dengan puasa Senin, Kamis dia mendapatkan kelezatan di dalam melakukan ibadah misalnya. Sementara ada orang yang lain karena dia dianugerahi harta yang berlebih misalnya, hobinya adalah bersedekah misalnya, tentu dengan keikhlasan, ya, sebagaimana nanti juga kita akan menemukan keterangan atau informasi bahwa ikhlas itu bermacam-macam. Ada ikhlasnya ahli ibadah atau ikhlasul ubad, ada ikhlasnya muhibbin, ya, lalu ada ikhlasnya arifin. Itu nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan ulas. Intinya adalah orang yang dianugerahi kelebihan begitu, ya, harta benda, dia passion ibadahnya itu adalah bersedekah, membantu yang memerlukan misalnya. Sementara dia untuk ibadah-ibadah yang lain kayak puasa, kayak qiyamul lail, itu mungkin dia tidak bisa istiqomah misalnya. Nah, oleh karena itu beberapa kasus yang saya sebutkan ini begitu, ya, ini untuk menunjukkan atau sebagai pengertian, ya, atau penjelasan tafsiriyah dari apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah melalui kalimat tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Saudara-saudara yang saya hormati, karena mengapa Ibnu Athaillah mengatakan seperti ini, ya, tidak satupun orang ini yang sempurna. Artinya, ya, kalau itu masih bernama makhluk dan kita ini adalah pengikut Kanjeng Nabi begitu, ya. Setahu saya di dalam sejarah para tokoh begitu, ya, baik para tokoh-tokoh di umaro di pemerintahan, ya, dalam sejarah peradaban keilmuan keislaman, demikian juga para ulama, ya, sekaligus juga tokoh-tokoh sufi. Ini saya jujur, ya, keterbatasan pengetahuan saya itu belum mampu menemukan orang itu betul-betul multifacetedness gitu, ya, atau memiliki segalanya gitu, ya. Dia, ya, ahli qiyamul lail, demikian juga ahli puasa, demikian juga ahli sedekah begitu, ya. Dan demikian juga ahli yang lain begitu, ya. Artinya semua ibadah tadi itu semua dilakukan gitu kan. Saya jarang sekali menemukan karena masing-masing tadi, ya, memiliki maziyah, memiliki kesempatan sekaligus memiliki passion yang berbeda-beda tadi itu. Bisa jadi orang yang ahli qiyamul lail yang sangat istiqomah qiyamul lail itu ketika diminta untuk puasa sunnah, ya, sampai bahkan puasa Daud misalnya itu nggak kuat misalnya begitu, atau sebaliknya, ya. Nah, apalagi, ya, kalau kemudian kita melihat kepada kondisi kita masing-masing, ya, dalam konteks makom kita adalah makom asbab, ya, yang masih terikat dengan kehidupan duniawi, ya, tanggung jawab, aktivitas, profesi, pekerjaan, ya, dan seterusnya dalam rangka kita mencari rezeki Allah, maka tentu gitu, ya, ibadah-ibadah yang sifatnya tadi mudawamah tadi itu, ya, tidak semuanya bisa kita lakukan dengan istiqomah dan terus menerus. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang semestinya kita lakukan, ya, adalah kita kalau misalnya tidak berguru secara khusus, maka ambillah sesuatu yang memang kita merasa pas
dan merasa bisa menghayati dengan sangat baik ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan tadi. Tentu tidak meninggalkan ibadah yang lain ya. Kalau misalnya kita masih memiliki kesempatan atau masih memiliki kekuatan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya hormati, tanawwa'at dadi kawarna-warna, saya bacakan dulu matan sekaligus syarahnya untuk nanti kemudian ini menjadi legitimator dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Tanawwa'at dadi kawarna-warna apa ajnasul a'mali, pira-pira jenise amal alal amilina ing atase wong-wong kang padha ngamal, litanawwu'i waridatil ahwali, krana warna-warnane barang-barang kang tumeka. Jadi karena bermacam-macamnya sesuatu yang hadir ya, sesuatu yang menghadiri orang yang beramal tadi itu. Ay al-waridati tegese pira-pira barang kan anyar teko alati al-waridatun tiju kang netokaken apa al-waridat ahwalan ing pira-pira tingkah qaimatan kang jumeneng bi qulubihim kelawan pira-pira atine amilin taqtadi kang matrapi apa ahwalan qaimah mailahum ing condonge amilin ila tilkal a'mali maring mengkono-mengkono amal. Fa'imal warida mongko sak temene barang kang lemoko iku qad busama terkadang den arani apa warid halan ing tingkah kama kene barang saya tekan bakal teko ya apa mak yakni anna ba'dal muridina sak temene setengah wong kang padha ngarepaken wusul maring Gusti Allah iku tajiduhu nemoni sapa ba'dul muridin ya hu ing ma mustahilan hale ketungkul ya kasolati kaudine salat wa ba'dhum lan setengah saking muridin bisyami kalawan poso wa hakadha lan sak teruse. Jadi tadi ada orang yang memang passionnya merasa nyaman sekali ketika dia melaksanakan ibadah salat. Ya, sholat tentu di sini bukan sholat fardu ya, tapi sholat sunnah. Ketika misalnya ada orang yang sangat nyaman beribadah sholat duha, saking istiqomahnya tidak ada satupun hari yang tertinggal ya, untuk melaksanakan ibadah sholat duha misalnya. Atau ada yang tadi ya, yang qiyamul lail tadi selalu bisa sholat tahajud tiap malam tanpa ada satu malam pun yang bisa atau yang tertinggal gitu ya. Ini seperti orang-orang yang tadinya mungkin ya sebelumnya dia tidak memiliki kecenderungan seperti itu, tapi ketika misalnya ada suatu masalah yang menghampiri atau yang menimpa, lalu masalah itu bisa menjadikan dia sebagai orang yang pusing ya, tujuh keliling karena tidak bisa memecahkan atau tidak mampu menyelesaikan atau tidak ada jalan keluar dari masalah yang dia dihadapi, lalu kemudian tiba-tiba ada nasihat ya, dia mungkin berkonsultasi mungkin dengan seorang yang arif, lalu dia disarankan untuk melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah misalnya. Mungkin sekali dua kali rasanya masih berat karena sebelumnya tidak pernah bisa melaksanakan ibadah itu gitu ya, karena tidak terbiasa qiyamul lail misalnya. Tapi begitu dilaksanakan kemudian dengan penuh penghayatan, lalu di situ dia bisa terseduh-seduh mengadukan nasibnya ya. Katakanlah mengadukan permasalahannya kepada Allah untuk diberi jalan keluar, untuk diberi kemudahan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi saking khusyuknya gitu ya, begitu khusyuknya ibadah sholat malam yang dia lakukan dan dilakukan secara terus menerus istiqomah tadi itu, yang tadinya berat lalu kemudian menjadi ringan, lalu kemudian bahkan menjadi kebutuhan, dan bahkan dia merasa seolah-olah tidak ada ibadah sunnah lain yang asik ya selain ibadah sholat malam tadi. Bisa jadi orang-orang ini kemudian menganggap bahwa sholat malam tahajud adalah bagi dia begitu ya satu-satunya yang begitu mengasyikkan dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain begitu ya. Maka bagi orang seperti ini begitu ya, jalan untuk bisa mendapatkan keasikan tadi itu dan bahkan kemudian media untuk bisa mendapatkan ketenangan karena bisa bermunajat, bisa begitu leluasa untuk nangis di hadapan Allah kira-kira dengan sholat malam ya. Maka dia ini kemudian akan memiliki passion ya di dalam jenis amal yang dia lakukan.
Sebaliknya ada orang lain ya yang ketika menemukan hal yang sama tadi seperti cerita yang pertama, dia punya masalah begitu besar, lalu tidak tahu harus bagaimana, tiba-tiba kemudian ada nasihat dari seorang arif, misalnya kamu puasa aja Senin Kemis misalnya gitu kan, selama pokoknya sebisa mungkin istiqomah setiap Senin dan Kemis berpuasa. Tentu di dalam melaksanakan ibadah puasa sunat Senin dan Kamis ini disertai dengan mengadu kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan, bermunajat kepada Allah untuk bisa mendapatkan jalan keluar atas peristiwa, atas masalah yang dihadapi. Demikian juga ada kasus lain yang misalnya caranya dengan kemudian melakukan sholat duha misalnya dengan tidak pernah putus sama sekali. Nah, beberapa contoh tadi, apakah dengan sholat malam, apakah dengan puasa Senin dan Kamis, apakah dengan sholat duha tadi, ini masing-masing menjadi piranti atau wasilah untuk seseorang ini mampu merasa bisa dengan leluasa berkomunikasi dengan Allah, kira-kira begitu. Tentu selain ibadah wajib ya, saya katakan selain ibadah wajib yang dilakukan. Kalau ibadah wajib kan standar begitu ya, sholat 5 waktu itu sudah standar. Nah, maksud saya adalah cara-cara seorang hamba ya, seorang salik ya, kita ini begitu ya, ketika ingin mendapatkan added values atau nilai tambah ya dari aktivitas keseharian yang kita lakukan, apapun profesi kita, apapun keahlian kita, apapun tanggung jawab keduniawian kita ya. Ketika kita misalnya merasa lebih pas atau merasa lebih asyik dengan sholat malam, ya lakukan itu. Ketika kita misalnya merasa pas, lebih nyaman begitu ya, kok lebih sesuai dengan kondisi kita begitu ya, makin tua mungkin dengan puasa makin sehat, Senin Kemis lakukan, ya lakukan itu. Atau ada juga yang memang bisa istiqomah senantiasa sholat duha misalnya, ataupun ibadah-ibadah sunat lainnya begitu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, maka saran dari Ibnu Athaillah adalah lakukanlah itu, karena siapa tahu begitu ya, dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan itu kemudian bisa menjadi salah satu pintu terbukanya kemakrifatan atau pintu terbukanya kita mendapatkan anugerah kemakrifatan dari Allah. Saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat kepada informasi-informasi dari kitab-kitab hadis misalnya begitu ya, atau juga mungkin informasi-informasi dari kitab-kitab ahli tasawuf misalnya gitu, biografi para sufi ya, maka di sana kita beberapa menemukan informasi ada orang-orang yang memiliki ciri khas begitu ya. Ada yang ciri khasnya karena selalu membaca sholawat misalnya, ada yang ciri khasnya karena tidak pernah absen untuk sholat witir misalnya. Jadi berbagai amalan-amalan ibadah sunnah itu yang kalau kemudian kita temukan contoh-contohnya di dalam peradaban keilmuan keislaman klasik, maka tentu kita orang yang hidup sekarang ini bisa meniru ya, atau bisa mempraktekkan sesuai dengan passion kita masing-masing, dan yang tahu kita pasnya di mana, kita rasa nyamannya di mana tentu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu kalau kita misalnya tidak mengikuti sebuah tarekat tertentu karena kita tidak berbeat kepada seorang guru sama sekali. Tetapi sebaliknya, kalau kita adalah seorang salik yang kemudian berbeat dalam satu tarekat tertentu di mana kita punya mursyid misalnya, ya maka apapun yang kita lakukan, wirid apapun yang kita lakukan, amaliyah apa yang kita lakukan begitu ya, maka itu harus berdasarkan berdasarkan petunjuk dari mursyid yang kita ikuti. Nah, untuk melegitimasi ya apa yang tadi saya sampaikan secara sekilas tadi itu, maka saya ingin membacakan sarahnya ini gitu kan. Wayan bahilan prayoga likulli ahadin kadwe saben-saben suwiji apa ayak malayonto ngamal sopo ahad ya bimuktado mailihi kelawan tatrape kecenderungane ahad al-mazkuri kang musdan sebut illam yakun ing yento ora ana sapa ahad ora ana iku tahta tarbiyati syaikhin ora ing dalem bimbingane seorang guru ya. Wa illa ya nek ora wa illa yento ora fala yastahillu mongko ora sibuk sapa ahad bisain kelawan sewiji-wiji illa biini angin kelawan izine guru wa iradatihi lan kersane
kersane guru. Jadi kalau seandainya kita memang punya guru mursyid begitu ya, maka apapun ibadah nafilah ya, ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan petunjuk sekaligus izin dari guru mursyid kita. Ini tata krama di dalam dunia tarekat. Lah, kalau kita adalah orang yang tidak berbaiat kepada satu aliran tarekat tertentu ya, maka kita memiliki tadi keleluasaan ya untuk kemudian kita sendiri yang menjadi filter, kita sendiri yang kemudian bisa memilih begitu ya, ibadah apa saja, ibadah mana saja yang kemudian terasa paling pas dalam diri kita masing-masing tadi itu, yang selain ibadah yang wajib tadi itu. Jadi kalau misalnya tadi kita merasa bahwa qiyamul lail itu rasanya mantep banget gitu ya, nyaman banget untuk kita bisa berdialog dengan Allah, kita bisa munajat kepada Allah gitu ya, kita bisa mengadukan apapun keluh kesah kita ya dalam kehidupan kita kepada Allah ya. Jadi kita betul-betul bisa menjadi orang yang sangat cengeng karena menangis ya, kemudian terseduh-seduh di hadapan Allah begitu pada saat malam, pada saat orang di sekeliling kita tertidur lelap, tapi kita bisa kemudian mengadukan semua peristiwa yang kita alami untuk bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah serta maunah dari Allah. Itu kalau itu memang kita rasakan begitu ya, lakukan terus ya. Sebaliknya kalau kita merasa puasa itu lebih pas misalnya karena kita sering sekali susah untuk bangun malam misalnya ya, lalu ternyata dengan puasa itu kita juga puasa Senin Kemis misalnya tadi itu ya, kita merasa sangat nyaman, kemudian kita juga merasa bahwa dengan saya puasa ini kemudian empati kita makin terasa, lalu batin kita juga makin tajam. Mengapa? Karena nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan diperkenalkan dengan rukun ya dari tarekat. Jadi ada lapar, kemudian ada ada lapar, kemudian ada diam gitu ya, lalu ada ikhlas misalnya begitu ya. Ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Tapi intinya adalah di dalam ajaran tasawuf begitu ya, yang tujuannya adalah kita meluhurkan sekaligus menghaluskan budi kita ya, maka kita sekali lagi melakukan aktivitas ibadah sebagai added values tadi itu tergantung pada passion kita masing-masing. Seandainya kita memang tidak berbaiat tarekat kepada seorang guru mursyid, sebaliknya kalau kita adalah orang yang berbaiat kepada salah seorang guru mursyid ya, maka aktivitas added values-nya yang kita lakukan tentu harus seizin sekaligus berdasarkan petunjuk dari guru mursyid kita tadi itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi selanjutnya wa hasilu dzalika lan al-hasile lan anapun utawi hasile mengkono alwaridat iku antama itu antama wa'a yento bermacam-macam apa al-auradu sebentar salah pira-pira wirid fi haqqil muridina ing dalam haqqe wong-wong kang padha ngarapaken usul maring Gusti Allah as-shadiqina kang bener iku nasyun cukul atau ya bahwa beragamnya wirid ya, beragamnya doa ataupun tradisi-tradisi dalam tarekat bagi seorang murid atau orang-orang yang menghendaki wusul kepada Allah iku nasyun cukul antanawu ilwaridati saking warna-warnane perkara kang anyar teko ala qulubihim ing atase pira-pira atine muridin as-shadiqin. Fayam bagi mengoprayoga, ini saya lanjutkan berikutnya. Fayam bagi mengoprayoga likuli muridin maring kadua ring saben-saben murid apa ayak malaing yang to ngamal sapa murid bimuktada waridi kelawan patrape barang kang anyar temoko maring murid bisartil mutaqaddami kelawan syarat kang wis dan sebutaken. Jadi tadi yang kemudian dirasakan pas ya dalam situasi kita, dalam diri kita, itu yang menjadi penting untuk kita jadikan pertimbangan di dalam kita kemudian bisa memudawamahkan, bisa mengistiqomahkan ya amalan-amalan
yang sifatnya sunnah tadi itu untuk kemudian menjadi salah satu piranti, menjadi salah satu ikhtiar kita mendapatkan anugerah ma'rifatullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.